Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Mustika dari dosen STP Trisakti bersama teman-teman dosen di seluruh Indonesia sedang mengadakan presentasi online untuk pengabdian masyarakat di daerah Pakis, di Kelurahan Pakis tepatnya, di Surabaya. Mereka ini adalah UMKM. Jadi kami para dosen memberikan pelatihan secara online melalui ceramah-ceramah dan tanya jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat siang Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penerapan hygiene dan sanitasi pada bisnis kuliner online di masa pandemi dalam mempertahankan perekonomian keluarga. 5 kelompok dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, yaitu saya sendiri Amalia Mustika, dibantu oleh Ibu Purwanti Dia Pramanik, Bapak Farul Hussein Habibi, Ibu Savitri Hendra Dewi, Ibu Bimi Enggriani, dan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Empu Tantular, Bapak Carl Benedictus Manolu. Latar belakangnya, pada bulan Desember 2019 yang kita ketahui ini semua menjadi booming, tapi booming yang mengejutkan. Di mana hal yang mengejutkan itu ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yaitu adanya wabah virus yang kita kenal dengan COVID-19. Hal ini mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia ya, baik pariwisata, perbankan, bahkan perekonomian. Pakis adalah nama sebuah kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Sawahan, letaknya di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Pakis ini memiliki jumlah pelaku usaha kecil menengah UKM ya, yang disebut dengan UKM, telah mencapai 23 kelompok. Tapi ini di tahun 2018. Yang kita ingin bahas adalah sanitasi, hygiene dan sanitasi. Hygiene itu merupakan orangnya, atau disebut juga dengan tenaga kerja yang disebut dengan penjamah makanan. Nah, di sini berawal dari penjamah makanan. Dia harus tahu dulu bagaimana kesehatan dirinya sendiri. Dia harus tahu dulu bagaimana pengetahuan si penjamah makanan itu. Dia tidak boleh mempunyai penyakit kulit. Itu yang pertama kali, dia tidak boleh mempunyai penyakit kulit, karena si penjamah makanan dialah pertama kali yang menjamah makanan. Yang kedua, dia harus mengetahui bagaimana untuk membuat makanan itu sehat, yaitu dengan cara apa? Mungkin bila menjamah makanan terlalu sering ya, dia harus menggunakan sarung tangan, baik dari plastik maupun dari karet. Dia juga harus mengetahui bahwa apa sih penyakit-penyakit yang menular, contohnya misalnya TBC. Dia bicara aja, lalu jatuh aja lagi ngomong, air liurnya jatuh ke makanan, itu sudah membahayakan untuk konsumen. Lalu kita berhubungan dengan sanitasi. Sanitasi di sini yang sesuai dengan aktivitas segala manusia. Si penjamah, maksudnya manusia di sini adalah si penjamah makanan dan orang-orang yang di sekitar yang membuat sajian makanan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, sanitasi ini juga dilihat dari cara peralatan makanannya. Bagaimana cara membersihkan peralatan makanannya? Apakah dengan air bersih saja? Tidak cukup dengan air bersih, ya, harus dengan sabun. Bagaimana dengan sabunnya? Jadi selain sabun, air yang bersih ini juga harus mengalir, jangan taruh di ember, ya. Jadi untuk menghemat, dicuci aja di ember, dicuci aja terus di ember, sehingga air yang di ember ini berkali-kali baru dibuang. Nah, itu tidak baik, ya. Setelah itu dengan ini kita juga harus lihat di negara yang mayoritas muslim, harus dilihat dari kehalalan, bagaimana cara mengolah. Mohon maaf, misalnya yang membuat sajian kuliner adalah non muslim. Dia tadinya ada orderan yang mengandung babi, lalu pisaunya ini memang lalu dia mau memasak sajian ayam. Dipisah memang ya tempatnya, tapi pisaunya, penggorengannya, ataupun garpunya segala macam adalah sama. Nah, itu yang harus diperhatikan. Memang sih kita sebagai konsumen tidak melihat hal itu, ya. Ini hanya hubungan dengan kita dengan Tuhan, tapi kita dimanapun juga kita harus punya integritas, kita harus mempunyai kejujuran, karena dengan kejujuran segala sesuatu itu bisa memperlanggeng perekonomian kita. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita melihat pengantarannya seperti apa. Kalau misalnya diantarkan melalui Gojek atau yang disebut dengan GrabFood atau GoSend dan segala macam, atau dengan GoFood, dia mempunyai tas yang berkualitas untuk menjaga makanan tersebut tetap bagus atau bersih ke konsumen. Tapi kalau misalnya kita mempunyai kurir sendiri untuk diantar sendiri, nah Bapak dan Ibu ini harus mempunyai tas yang sesuai dengan kualitas ojek online tadi. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selesai presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.